Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua dari sesi belajar Android Studio, kita akan bahas tentang pengenalan daripada aplikasi Android Studio itu sendiri. Jadi ketika sudah diinstal aplikasinya, baik Java, Android Studio, maka sudah dapat dibuka Android Studio seperti ini. Inilah tampilan Android Studio pada saat pertama kali dibuka. Sebelum dimulai, ini bagian ini, bagian yang pertama ini new project. Ini gunanya untuk membuat project baru ya. Jadi setiap aplikasi dalam Android itu disebut dengan project. Sehingga untuk membuat project baru atau membuat aplikasi Android baru, kita klik create new project. Open existing project ini digunakan untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian get from version control ini digunakan untuk agar supaya kita dapat mengontrol atau membuat aplikasi terkoneksi dengan cloud, seperti misalnya Git ya, GitHub ya. Kita mau simpan aplikasi GitHub, maka kita dapat langsung sinkron ke sana. Kemudian yang kedua, APK debug ya. Ini digunakan untuk mendebug APK atau aplikasi Android. Kemudian yang berikutnya, import project. Ini digunakan apabila sebelumnya ada yang membuat aplikasi Android menggunakan Eclipse misalnya, maka begitu migrasi ke Android Studio dapat menggunakan fasilitas ini untuk mengimport project-project yang sudah dibuat sebelumnya di Eclipse misalnya. Kemudian yang berikutnya, import Android code sample. Ini digunakan untuk mengimport contoh-contoh kode Android yang sudah disediakan oleh Android Studio. Kemudian sebelum dimulai sebaiknya setting terlebih dahulu SDK-nya. Jadi pastikan SDK daripada Android itu sudah di-set ya. Yang perlu diinstal itu jadi silahkan pilih dulu Android versi berapa platformnya yang kita akan gunakan. Kalau saya biasanya install yang platform semuanya ya, mulai dari ice cream ke atas itu saya mulai install. Kalau saya mulai dari Lollipop ya, saya mulai install platformnya, sehingga platform ini nanti bisa digunakan untuk menjadi target daripada Android kita, aplikasi kita nanti. Kemudian di bagian SDK ini beberapa tools ya yang bisa kita install juga, dan setiap kali install ini diperlukan koneksi internet. Nah, ketika baru pertama install Android Studio dan terkoneksi dengan internet, maka SDK itu biasanya sudah terupdate ya. Ini lokasi SDK bisa di copy, nantinya dipindahkan kemana saja. Kalau saya punya, simpannya di drive D, kemudian folder SDK. Jadi jika secara default itu tersimpan di drive C ya. Jika memang pada saat instalasi awal sudah terkoneksi internet dan stabil, maka untuk settingan SDK sepertinya tidak perlu diotak-atik lagi, karena biasanya sudah diinstal secara langsung pada saat instalasi Android Studio. Nah, sekarang kita buat project. Jadi caranya klik new project, create new project. Nah, untuk tampilan awal ini kita diminta untuk memilih template yang sudah disediakan oleh Android Studio untuk aplikasi kita. Jadi mulai dari basic activity, ini ada tombol plusnya di bawah, kemudian ada button navigasi ya, ada menu-menu di bagian bawah, ada empty activity. Jadi activity itu di dalam Android Studio itu seperti misalnya kalau di aplikasi desktop itu kita kenal dengan form ya, atau aplikasi web kita kenal dengan page atau halaman. Nah, di Android Studio atau aplikasi Android Studio itu kita kenal dengan activity. Jadi jika ada empty activity, maka halaman kosong seperti itu ya. Kemudian ada beberapa juga tools, beberapa template yang bisa kita gunakan. Untuk tahap awal, untuk
tahap awal belajar kita gunakan yang empty activity, jadi halaman yang masih kosong, nanti baru kita mulai mengisinya. Lalu klik next. Di bagian next, bagian kedua ini ya, itu kita diminta untuk masukkan nama aplikasi ya. Misalnya saya beri nama aplikasi pertama misalnya. Kemudian yang kedua ini package, nama package ini nanti bisa dirubah ya, nanti bisa dirubah kembali. Namun setiap aplikasi yang dibuat itu sebaiknya nama package-nya tidak boleh ada yang sama. Nama package ini kan seperti folder nantinya ya, terimplementasi ke dalam folder. Jika ada aplikasi yang foldernya sama, nanti pada saat diinstal di satu device yang sama, itu nanti terbentuk folder yang sama nantinya. Nah, berikutnya save location. Ini tempat menyimpan project yang kita buat ini ya. Aplikasi yang kita buat mau disimpan kemana, ini bisa dirubah juga dengan cara browse lalu pilih folder yang kita tempatkan. Kemudian language, ini bahasa program yang bisa digunakan ada dua, Java dan Kotlin. Untuk sesi belajar kali ini kita menggunakan Java. Lalu berikutnya minimum SDK. Minimum SDK ini nanti minimal sistem operasi Android yang bisa menggunakan aplikasi kita itu versi berapa. Di sini ya, bisa dipilih di sini. Jika bingung kira-kira yang mana yang mau dipilih, bisa klik ini help me choice. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada cumulative distribution. Cumulative distribution ini menggambarkan bahwa Android, sistem operasi Android yang ada di device itu di masyarakat itu beredar berapa sekian berapa persen yang menggunakannya. Jadi seperti misalnya Android versi terbaru Android 10 itu di pasaran baru yang menggunakan baru sekitar 8,2%. Artinya jika kita targetkan aplikasi kita digunakan oleh Android versi 10, maka aplikasi kita di pasaran nanti itu tidak digunakan secara maksimal karena hanya beberapa orang saja yang menggunakan. Jadi ini juga menjadi referensi versi berapa yang nantinya kita pilih sebagai minimum SDK-nya. Biasanya kalau buat aplikasi untuk diletakkan di Android di Play Store itu biasanya cari yang Jelly Bean, mulai dari Jelly Bean. Nanti bisa berbeda masing-masing programmer ya. Lalu selanjutnya jika sudah, maka sudah bisa klik finish. Nah, pada saat klik finish ini juga dibutuhkan koneksi internet untuk mendownload beberapa library. Sehingga sebelum diklik finish pastikan koneksi internet stabil dulu ya. Jika koneksi internet stabil, maka proses generate project ini biasanya tidak sampai 1 menit ya, cuma sekian detik saja. Setelah loading selesai, di sini kemudian kita menemukan beberapa pembagian daripada layar ya. Yang pertama di sini jenis view daripada project kita. Biasanya secara default terpilih Android ya. Jika yang sudah terbiasa dengan Eclipse itu menggunakan project seperti ini ya. Tampilan lebih menyerupai yang Eclipse. Saya sendiri lebih familiar menggunakan yang Android. Nah, jika yang dipilih adalah Android, maka yang pertama yang perlu diperhatikan itu Android Manifest. Jadi ada folder namanya folder Android Manifest. Di folder Android Manifest ini ada satu file XML jika dibuka. Nah, file ini nanti digunakan untuk keperluan mendefinisikan permission ya, seperti misalnya aplikasi kita nanti mau digunakan untuk mengakses memori misalnya ya, memori eksternal, maka kita harus butuh permission di sini. Jika aplikasi kita misalnya mau menggunakan internet, maka kita juga butuh permission di sini. Di sini juga kita akan mendefinisikan kira-kira berapa activity yang nantinya kita gunakan.
Misalnya contoh secara default itu sudah dibuatkan atau sudah didaftarkan main activity. Ini artinya dalam satu project ini baru terdapat satu activity atau satu page. Main activity, nama main activity ini merujuk kepada file Java-nya. Jadi di sini ada folder Java. Di dalam folder Java ada 3 folder. Ya, folder yang pertama ini tempat kita nanti meletakkan file-file Java kita. Kemudian folder kedua ini digunakan untuk testing, folder ketiga juga digunakan untuk testing. Jadi untuk keperluan sesi ini itu nanti lebih banyak kita memanfaatkan folder ini ya, folder Java, sehingga nanti kita akan buat beberapa file Java di sini. Oke, kemudian folder berikutnya REST. REST ini singkatan dari resource sebenarnya. Mulai dari drawable ini nanti tempatnya kita meletakkan kebutuhan kita, file-file yang dibutuhkan seperti file XML, file gambar. Untuk support file di sini itu bisa file XML, bisa file JPG, bisa PNG, dan bisa SVG ya. Kemudian di bagian layout ini tempatnya kita meletakkan file-file XML, di mana file XML ini nanti merepresentasikan atau kita akan membuat tampilannya. Jadi di sini tampilannya dan di sini coding Java-nya. Jadi kalau misalnya seperti website, maka di sini file HTML-nya untuk menampilkan, sementara di sini misalnya file PHP-nya. Jika di Android Studio ini seperti ini untuk XML atau untuk tampilannya, sementara ini untuk coding pemrogramannya. Lalu berikut di bagian mipmap ini digunakan juga untuk menyimpan file-file gambar juga ya, seperti misalnya logo dan seterusnya. Logo dengan beberapa ukuran. Lalu berikutnya bagian value. Bagian value ini berisi file-file XML yang nantinya kita bisa gunakan secara berulang nantinya. Misalnya colors. Di bagian colors ini nanti kita bisa mendefinisikan beberapa warna, dan beberapa warna itu nanti kita bisa gunakan secara berulang kali di project yang kita buat. Daripada kita menuliskan kode untuk memanggil kode warna berulang-ulang kali, mending kita definisikan terlebih dahulu di sini kode-kode warnanya, nanti kemudian name daripada warna ini lalu dipanggil di pemrograman. Lalu yang berikutnya string juga demikian. Jadi setiap teks atau string yang nantinya kita mungkin akan gunakan berulang-ulang kali, maka itu juga kita dapat definisikan di sini. Misalnya aplikasi pertama ini merupakan string yang nantinya tampil di toolbar daripada aplikasi kita. Daripada toolbar itu kita menuliskan string yang berulang-ulang kali, maka sebaiknya gunakan string di sini ya. Definisikan string lalu nanti dipanggil di bahasa programnya. Lalu yang berikutnya themes ya. Ini style ya. Ada style yang naik, ini untuk yang style gelap itu atau dark. Nanti kemudian berikutnya style yang terang ya. Di sini stylenya bisa diubah nantinya. Lalu folder yang terakhir yaitu folder Gradle. Folder Gradle ini nanti kita lebih banyak nanti otak-atik di dua file ini. File Gradle yang pertama misalnya ini digunakan untuk ya sama sih sebenarnya. Gradle yang kedua dan pertama ini digunakan untuk mengambil beberapa library eksternal. Terutama file Gradle yang kedua ini juga digunakan untuk definisikan minimum SDK tadi yang sebelumnya kita sudah pilih, itu bisa kita edit di sini. Kemudian nama package juga bisa kita edit juga di sini. Jika sudah terlanjur diklik next kemudian finish pada saat bikin project, nah di sini masih bisa diedit nanti. Target SDK versinya berapa, minimumnya berapa. Kemudian versi aplikasi juga demikian. Nanti versinya misalnya rilis versi 1, kemudian rilis versi 2, di sini juga diedit. Di sini juga dependensi aplikasi juga
Nanti kita akan menambahkan beberapa dependensi seiring dengan kebutuhan daripada aplikasi kita nanti. Jadi kita mau mencoba untuk melihat isi daripada layout. Di layout misalnya kita rubah di sini tulisan hello world-nya menjadi, jadi di sini di bagian XML juga ini ada beberapa tampilan ya, mulai dari ini tampilan untuk menampilkan desain, blueprint atau kedua-duanya. Jadi blueprint seperti ini tampilannya kedua-duanya. Untuk device yang nantinya kita mau running juga sebelum kita distribusikan, kita juga sebaiknya mencoba di beberapa device seperti ini. Misalnya bagian sini untuk portrait bagaimana tampilannya, landscape juga bagaimana tampilannya, apakah tampilan sudah rapi atau belum. Kemudian bagian pixel ini di tablet dengan ukuran layar sekian inci, itu juga kita bisa melihat hasilnya. Jangan sampai desain yang kita buat itu tidak responsif terhadap device yang lain. Kemudian yang perlu juga di bagian sini ya, di sini ada bagian kode untuk melihat kode XML-nya atau bagian desain untuk melihat desainnya. Oke, kemudian berikutnya saya kembalikan dulu ke portrait ya. Berikutnya misalnya kita mau rubah tulisan hello world ini, itu bisa mencari di bagian properti, atau bisa menuliskan secara langsung di kode. Di sini bagian teks hello world misalnya saya mau tulis menjadi selamat belajar Android Studio misalnya. Lalu untuk menjalankannya kita bisa, ini setelah handphone saya sudah disambungkan lewat kabel data, ini sudah terdeteksi di sini. Jadi tinggal di run apps. Kita tunggu proses runningnya sampai selesai. Ini Gradle build running. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, maka nanti akan tampil di aplikasinya di handphone kita. Jika sudah successfully seperti ini, maka kita dapat menampilkannya di HP. Sekarang saya coba tampilkan di sisi handphone saya di laptop. Nah, seperti ini ya. Jadi sini sudah aplikasi sudah jalan, namanya selamat belajar dengan tulisan selamat belajar Android Studio. Mungkin untuk bagian kedua ini pengenalan Android Studio saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.